Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Vidiliana Fatin dengan NPM 22220032. Saya mahasiswa dari Universitas Timor, Program Studi Ilmu Administrasi Negara kelas 5A. Di sini saya akan mereview buku tentang advokasi kebijakan publik. Buku ini ditulis oleh Ardana Januar Mahardani, SAP MKP, dan diterbitkan oleh Selina Media. Yang pertama, kebijakan publik. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan publik yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian, kata tersebut digunakan untuk menginterpretasikan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah maupun masyarakat sendiri sering menggunakan kata kebijakan dengan peruntukan tujuan yang berbeda, seperti diperuntukkan untuk tujuan program, keputusan, standar, dan proposal. Perlu dibedakan penggunaan istilah kebijakan dan kebijaksanaan, menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang disiplin berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang memperolehkan sesuatu yang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan manusia, keadaan gawat, dan sebagainya. Ada 3 aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Yang pertama, aktor publik, yang kedua, aktor privat, dan yang ketiga, aktor pada komunitas. Perumusan kebijakan publik. Ada 6 bagian perumusan kebijakan publik. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, merumuskan tujuan dan penyusunan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan sebuah alternatif kebijakan. Yang keempat, meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dan tiap-tiap alternatif. Yang kelima, membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan, dan yang keenam, memiliki alternatif yang baik. Teori perumusan kebijakan. Teori yang pertama, teori rasional komprehensif. Dalam model rasional komprehensif, dilihat jika baik dan buruknya hasil yang akan dicapai, dan perumusan kebijakan publik harus berdasarkan pada pemikiran yang rasional. Teori yang kedua, teori inkremental. Teori ini, kebijakan dirubah dengan hanya melakukan perubahan-perubahan sebelumnya. Politik dan kebijakan. Kebijakan sebagai sistem seiring dengan perkembangannya politik tidak hanya membahas tentang dimensi yang terkait dengan negara, akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik. Lingkungan kebijakan. Ada 6 lingkungan kebijakan publik. Yang pertama, sistem ekonomi. Yang kedua, budaya politik. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, budaya dan tradisi. Yang kelima, keadaan penduduk. Dan yang terakhir, kondisi geografis. Kekuasaan dan kewenangan. Banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan secara umum. Kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk saling memperhatikan tingkah lakunya seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah dan lakunya tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan yang dicapai. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal maupun informal. Dalam Lex Weber tahun 1978 berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut. Suekanto menjelaskan tentang ciri-ciri dari kehidupan masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama-sama
Yang kedua, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, menyadari kehidupan mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Kelompok sosial dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan, akan tetapi memiliki ciri yang berbeda. Masalah sosial. Masalah sosial dapat terjadi karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan akibat perubahan sosial ekonomi serta penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Konsep advokasi dan definisi. Istilah advokasi diberikan agar bisa dapat merujuk dalam dua pengertian. Yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seseorang advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan dan kemenangan. Yang kedua, advokasi lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu. Unsur-unsur dalam advokasi kebijakan. Ada 8 unsur dalam advokasi. Yang pertama, memiliki tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data atau peneliti untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membuat presentasi yang persuasif. Yang keenam, membentuk kualitas. Yang ketujuh, mengumpulkan data untuk advokasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi usaha advokasi. Jenis-jenis advokasi. Ada 2 jenis advokasi, yaitu yang pertama, advokasi kasus. Advokasi kasus ini menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan seseorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Yang kedua, advokasi kelas. Advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional. Kegiatan advokasi. Dalam kegiatan advokasi kebijakan publik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, analisis. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, mobilisasi. Yang keempat, aksi. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, kesinambungan. Advokasi kebijakan. Aktor dalam advokasi kebijakan. Dalam prosesnya, kebijakan sebagai tindakan pembelaan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merasa kurang beruntung atas adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berusaha untuk meminta pertolongan kepada kelompok orang tersebut. Menurut Mustika tahun 2017 menyebutkan aktor atau perilaku dalam advokasi kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa. Mahasiswa menjelaskan tentang cara memprihatinkan suatu individu, kelompok, organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, organisasi masyarakat dan organisasi politik.
Yang ketiga, organisasi non-pemerintah seperti lembaga, swadaya, dan masyarakat. Yang keempat, komunitas masyarakat, petani, buruh, dan nelayan. Yang kelima, organisasi dominan maupun berpengaruh dalam tingkat lingkungan masyarakat. Yang keenam, organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Yang ketujuh, kelompok bisnis. Yang kedelapan, segala jenis media. Yang kesembilan, kelompok RT, duku, dan lurah. Yang ke-10, kelompok lain yang peduli dengan perubahan menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi. Tujuan advokasi kebijakan. Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan penampilan untuk menjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Langkah advokasi kebijakan. Advokasi merupakan proses yang dinamis sebagai melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan advokasi, Sarma menawarkan 5 langkah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan publik tersebut. Yang kedua, mengetahui risiko dari setiap kebijakan dan siapa saja yang akan dipengaruhi dan sifatnya akan menguntungkan maupun merugikan. Yang ketiga, mengetahui risiko dari setiap kebijakan. Kebijakan yang akan dipengaruhi dan sifatnya akan menjadi keberuntungan bagi masyarakat tersebut. Yang keempat, mengetahui pelaku kebijakan. Yang kelima, menentukan jaringan formal. Dan yang keenam, mencari tahu penyebab alasan kenapa perilaku kebijakan tersebut mendukung kebijakan yang telah dibuat. Media dalam advokasi kebijakan. Media adalah salah satu masalah untuk mengungkap suatu masalah masyarakat. Media bukan hanya media cetak atau elektronik yang terkecil dan sah yang dapat mengadvokasikan masalah tersebut. Penggunaan media dalam advokasi saat ini adalah pada generasi pertama antara tahun 2002 sampai 2003 ditandai dengan beberapa website berita. Generasi yang kedua ditandai dengan tren media sosial yang terjadi saat ini. Perkembangan media sosial yang sangat pesat belum dapat menggantikan peran media komprehensif. Hakikat riset. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa riset adalah berasal dari bahasa Prancis. Intinya hakikat penelitian adalah mencari tahu kembali tentang sesuatu yang akan dilaksanakan dengan baik atau benar. Pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan bertujuan untuk mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan kebijakan publik. Dengan tujuan tersebut, maka riset kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, riset kebijakan sebagai bentuk jawaban atau segala permasalahan publik. Yang kedua, hasil dari riset selalu dikaitkan dengan proses perumusan kebijakan. Yang ketiga, analisis tersebut dapat diterapkan atau tidak diterapkan sesuai dengan keberuntungan masyarakat. Yang kelima, dapat diterapkan dan digunakan paling tidak ada 3 manfaat, yaitu yang pertama, mengatasi persoalan publik saat ini. Yang kedua, meminimalisir kesalahan atau kegagalan akan suatu pilihan kebijakan. Yang ketiga, memenuhi kebijakan publik. Model riset kebijakan. Model yang pertama tentang studi kasus. Studi kasus ini menjelaskan tentang
Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasikan perilaku pada individu maupun sekelompok. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen lapangan merupakan upaya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti mengenai dampak implementasi perubahan kebijakan tersebut. Sekian dan terima kasih.